Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pajak Gasan Banua. Banua siapa? Banua kita. Kita siapa? Kita Indonesia. Dan saat ini channel Pajak Gasan Banua akan membuat sebuah video terkait cara membuat bukti potong untuk lapor SPT tahunan. Namun sebelum kita lanjut ke cara bikin bukti potongnya, bagi kawan pajak yang belum subscribe channel Pajak Gasan Banua, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel Pajak Gasan Banua. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita ke videonya. Bagi kawan pajak yang mau lapor pajak namun belum memiliki bukti potong, terus bagaimana cara membuat bukti potongnya? Jadi di sini admin akan membahas video terkait cara membuat bukti potong buat lapor SPT tahunan. SPT tahunan ini digunakan atau bukti potong ini digunakan oleh wajib pajak orang pribadi baik yang penghasilannya di atas 60 juta maupun yang di bawah 60 juta. Untuk pertama itu adalah penomoran yang 1, titik dan 2 itu tetap aja bulannya, kemudian kita pilih bulan 12, kemudian biasanya tahun 2021 atau tahun 2020. Nah, intinya menyesuaikan tahun yang di situ. Dan yang terakhir itu adalah nomor urutnya. Nah, jadi di sini 1.2 strip 12 2020 0001. Berarti ini adalah nomor bukti potong yang pertama. Nanti tinggal dilanjutkan urutkan nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Nama instansi atau badan lain itu kita isi dengan nama instansi atau nama perusahaan tempat pemberi kerja kita. Terus nama bendahara atau nama instansi sama juga. Untuk karyawan biasanya keseringannya dikasih yang A1 dan untuk yang A2 keseringannya dikasih untuk ASN atau PNS. Tapi yang jelas mau baik yang A1 ataupun A2 tampilannya hampir sama. Kemudian untuk identitas penerima penghasilan yang dipotong itu adalah identitas yang akan dipotong pajaknya, misalkan nama orang yang bersangkutan atau yang mau dilaporkan pajaknya. Diisi datanya dengan NPWP pribadi, NIP atau nomor induk karyawannya, nama, pangkat atau golongannya, alamat, kemudian jenis kelamin yang bersangkutan, NIK KTP yang bersangkutan, status tanggungan, apakah kawin, tidak kawin, atau memilih nama jabatannya apa, silahkan diketikkan atau diisi dulu datanya. Kemudian kode objek pajaknya bisa diisi kawan pajak, baik memilih yang 01 ataupun yang 02. Di bagian gaji pokok atau pensiunan, nah ini biasanya gaji atau penghasilannya kalau untuk ASN atau PNS dari gaji 1 bulan itu biasanya dikali 14. Gaji 13 satu kali plus THR satunya. Jadi kali 14 ya. Jika sudah memiliki tanggungan seperti istri, anak, atau yang lainnya, maka nanti ada tunjangan istri, tunjangan anak diisi juga. Kalau misalkan masih belum berkeluarga atau statusnya masih belum ada yang menanggung, maka gaji pokoknya aja yang dimasukin.
Kalau misalkan ada tunjangan beras atau yang lainnya silahkan dimasukkan. Ini terkait penghasilan bruto. Ini misalkan kalau ada tunjangan-tunjangannya, intinya ditambahkan semuanya terkait apa saja yang ada yang didapat penghasilannya. Total keseluruhannya nanti akan berada di bagian nomor 11, jumlah penghasilan bruto. Untuk pengurangan itu adalah biaya jabatan. Maksimal pengurangan itu adalah 5% dari penghasilan selama 1 tahun. Itu maksimal ya. Jadi apa saja yang biaya jabatan yang didapatkan, misalkan biaya BPJS, iuran pensiun, atau yang lainnya, nanti dimasukkan data-datanya. Kemudian penghasilan bersih atau neto itu di antara penghasilan bruto dikurang pengurangan, maka akan menghasilkan penghasilan neto atau bersih. Yang ini yang akan kita masukkan ke dalam SPT tahunannya. Untuk tanggungan menyesuaikan sama PTKP yang di atas. PTKP-nya kalau misalkan belum memiliki tanggungan maka 54 juta. Jika ada menambah anak 1 atau istri 1 maka ditambahkan 4.500.000 per masing-masing tanggungan. Dan untuk maksimal tanggungan itu adalah kawin anak 3. Kalau ASN biasanya kawin anak 2. Untuk NPWP penanda tangan bisa diisi NPWP yang bertanda tangan namanya. Dan untuk tanggal, itu adalah tanggal mengeluarkan bukti potong tersebut. Nah, di sini akan admin tambahkan sedikit juga terkait PTKP-nya berapa. Untuk yang belum berkeluarga atau bujangan, status wajib pajak, belum berkeluarga atau belum menikah, tanggungan 0, maka 54 juta. Jika duda atau janda, tak ada tanggungan 1, maka ditambahkan 4.500.000 dan seterusnya. Jika sudah berkeluarga, tarif pajaknya yang belum memiliki anak, maka 58.500.000. Kalau ada memiliki anak 1, 2, dan 3, silahkan ditambahkan masing-masingnya 4.500.000. Dan untuk yang gabungan suami dan istri, K-strip 1, strip 0, nah itu PTKP-nya 112.500.000 dan seterusnya. Ini kalau NPWP-nya gabungan ya, suami dan istri. Dan bagaimana cara memasukkan data yang telah diinput tadi ke dalam laporan SPT tahunan? Jadi kalau untuk POM yang 1770 SS atau yang penghasilannya di bawah dari 60 juta, maka untuk pengisian nomor bagian poin 1 penghasilan bruto diisi poin nomor 11, dan untuk pengurangan diisi poin nomor 14. Untuk PTKP diisi di poin nomor 18. Kemudian tinggal ngisi harta dan utang untuk yang 1770 SS. Dan untuk yang 1770S itu agak banyak ngisinya. Yang pertama kan ngisinya dari bukti potong tersebut. Kemudian penghasilan netonya, kalau neto nanti ngisinya di yang poin nomor 15 dikurang PTKP, nanti akhirnya seperti itu. Dan bagi kawan pajak yang mau nonton videonya, silahkan cek di layar kawan pajak, ini contoh videonya.
terkait laporan SPT 1770 SS maupun yang 1770S. Bagaimana cara bikin bukti potong di pajak Gasan Banua? Apakah susah atau yang lainnya? Silahkan berkomentar di kolom komentar ya jika ada pertanyaan. Dan bagi kawan pajak yang belum subscribe channel Pajak Gasan Banua, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel Pajak Gasan Banua. Dan jangan lupa juga buat ikuti media sosial channel Pajak Gasan Banua, baik Facebook, Twitter, Instagram, dan jangan lupa juga kunjungi website Pajak Gasan Banua di alamat www.pajakgasanbanua.com. Di situ kawan pajak bisa juga mendownload ya contohan atau kosongan bukti potongnya ya. Terima kasih banyak telah menonton video-video di channel Pajak Gasan Banua. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.